Kembali lagi pada video animasi pembelajaran. Kali ini kita akan membahas pelatihan dan pengembangan SDM atau simulasi pelaksanaan pelatihan singkat atau mini training. Di mana pelatihan training adalah sebuah proses pembelajaran jangka pendek menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana karyawan mempelajari pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapabilitas mereka dalam membantu pencapaian tujuan-tujuan operasional. Sedangkan, pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan sumber daya manusia mengacu pada penggunaan terpadu pelatihan dan pengembangan organisasi dan pengembangan karir untuk meningkatkan efektivitas individu, kelompok, dan organisasi. Profesional pengembangan sumber daya manusia mungkin terlibat dalam analisis pekerjaan atau tugas, desain sistem instruksional, pelatihan di tempat kerja, dan peningkatan kinerja individu. Pelatihan dan pendidikan ini dilaksanakan untuk karyawan baru agar dapat menjalankan tugas-tugas baru yang dibebankan dan untuk karyawan nama guna. Selanjutnya yaitu beberapa tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, untuk mengurangi atau perbedaan kinerja yang ada antara hasil yang diinginkan dengan apa yang dicapai oleh pegawai sebagai akibat ketidakmampuan pegawai untuk mencapai standar yang ditetapkan. Pelatihan untuk meningkatkan kinerja ini penting bagi organisasi yang sedang mengalami penurunan produktivitas. Terkait dengan pengembangan teknologi, pelatihan dan pengembangan membuat pegawai lebih produktif dan lebih adaptif. Hal ini secara langsung akan membuat organisasi lebih adaptif pula sehingga akan meningkatkan kemampuan dan keuntungan organisasi. Meningkatkan komitmen dan prevensi pegawai terhadap. Ada 3 faktor yang menyebabkan diperlukannya pelatihan, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kualitas pegawai yang ada, yang kedua menghadapi adanya persaingan global, dan yang ketiga adanya terjadi perubahan yang cepat di bidang ilmu pengetahuan teknologi. Pelatihan sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas pegawai atau pelajar. Dalam kegiatan pelatihan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pelatihan harus direncanakan dengan baik dan tepat. Dalam perencanaan pelatihan, hal yang harus diperhatikan adalah media dan bahan ajar suatu pelatihan. Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju, media dan bahan ajar tentunya menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam proses penyampaian sebuah materi yang akan diberikan kepada pelajar. Media dan bahan ajar juga mempermudah guru atau pendidik dalam melakukan proses belajar mengajar. Prinsip-prinsip umum dalam pelatihan antara lain yaitu ada perbedaan individual, keterkaitan dengan analisis jabatan, motivasi, partisipasi aktif, seleksi peserta pelatihan, pemilihan pelatih, pelatihan bagi pelatih, metode training, dan prinsip pembelajaran. Selanjutnya ada 5 hal yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis materi ajar. Yang pertama, relevansi dengan kebutuhan peserta diklat. Yang kedua, manfaat bagi peserta diklat. Ada struktur keilmuan, berbagai sumber belajar yang relevan dan terpercaya, dan yang terakhir alokasi. Kemudian ada 7 langkah dalam melakukan proses pelatihan, yaitu yang pertama melakukan penilaian kebutuhan. Yang kedua adalah memastikan bahwa karyawan memiliki motivasi dan keterampilan dasar. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang memiliki fitur-fitur yang diperlukan. Yang keempat, memastikan bahwa peserta pelatihan menerapkan konten pelatihan pada pekerjaan mereka. Yang kelima adalah mengembangkan rencana evaluasi. Keenam, memilih metode pelatihan berdasarkan tujuan pembelajaran dan lingkungan belajar. Yang ketujuh adalah mengevaluasi program dan membuat perubahan di dalamnya. Kemudian, beberapa pemrograman yaitu ada karakter dan nilai yang bertahan lama. Kemudian ada komunikasi, juara pelanggan, percaya diri, pengembangan bakat, keragaman dengan induksi, penggerak perubahan atau transformasi, hasil luar biasa, keterampilan manajemen, strategi, kepemimpinan pikiran, dan visi.
Kita masuk pada kasus di mana sebuah rumah sakit X ingin meningkatkan keterampilan staf rekam medis dalam mengelola rekam medis elektronik. Saat ini, staf rekam medis masih menggunakan sistem manual yang lambat dan rentan kesalahan. Rumah sakit ingin meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan rekam medis. Langkah apa yang dapat dilakukan rumah sakit dalam melakukan pelatihan? Langkah yang dapat dilakukan yaitu di mana menentukan kebutuhan, penilaian kebutuhan, kemudian ada analisis kebutuhan, kemudian ada proses perencanaan, menentukan tema yang akan dibawa dalam melakukan pelatihan dan melaksanakan pelatihan, dan yang terakhir ada evaluasi pelatihan. Selanjutnya, kasus kedua, rumah sakit yang ingin meningkatkan kepemimpinan staf keperawatan dalam mengelola tim dan memberikan pelayanan kepada pasien. Saat ini, staf keperawatan masih memerlukan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kenapa SDM pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi kualitas SDM? Karena dengan adanya pelatihan dan pengembangan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, terutama kualitas tenaga kerja atau kualitas SDM atau sumber daya manusia. Pelatihan itu sangat penting dan dibutuhkan untuk karyawan-karyawan yang kemampuannya masih di bawah standar. Kita masuk terakhir di mana perusahaan jet ingin meningkatkan keterampilan staf IT dalam mengelola sistem informasi perusahaan. Saat ini, staf IT masih memerlukan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi informasi. Langkah apa saja yang diperlukan dalam pelatihan? Yang diperlukan seperti media alat tulis, media pembelajaran seperti laptop, komputer, dan masih banyak lagi. Banyak hal yang diperlukan dalam pelatihan, terutama materi, karena agar dapat memudahkan dalam memahami apa yang akan kita sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali lagi pada pemaparan materi pembelajaran. Kita masuk pada materi pengelolaan sumber daya manusia. Fungsi manajemen SDM. Ada salah satunya perencanaan. Seperti kita ketahui bahwa mengatur tenaga kerja manusia atau sumber daya manusia adalah sulit dan sangat kompleks karena manusia mempunyai berbagai macam jiwa, pikiran, hati, perasaan, status, keinginan, latar belakang, dan sosiologi kultural. Perencanaan SDM menurut Syagian adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat pada waktu yang. Langkah-langkah perencanaan SDM ada 4, yaitu perencanaan untuk kebutuhan masa depan, perencanaan untuk keseimbangan masa depan, perencanaan untuk perekrutan dan seleksi atau untuk pemberhentian sementara, dan perencanaan untuk pengembangan. Apa itu perekrutan tenaga kerja? Perekrutan tenaga kerja merupakan follow-up dari fungsi manajemen sebelumnya, yakni analisis pekerjaan, di mana dari hasil analisis pekerjaan telah diperoleh gambaran pekerjaan atau deskripsi pekerjaan dan syarat pekerjaan yang harus dipenuhi. Deskripsi pekerjaan atau job description menjelaskan tentang rincian tugas dan tanggung jawab serta dalam kondisi mana pekerjaan dilakukan. Proses rekrutmen. Berbagai tahapan dalam rekrutmen meliputi yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan rekrutmen, 2. Mengidentifikasi persyaratan kerja, 3. Menetapkan sumber-sumber kandidat, 4. Menetapkan metode seleksi, 5. Menyortir kandidat, 4. Menyeleksi kandidat yang berhasil, 7. Memberitahukan hasilnya kepada kandidat, dan 8. Menunjukkan kandidat yang bagus dalam seleksi. Ada pendorong suatu organisasi mengadakan rekrutmen, yaitu yang pertama, berdirinya organisasi baru, adanya perluasan kegiatan organisasi, terciptanya pegawai-pegawai dan kegiatan-kegiatan baru, adanya pegawai yang pindah ke organisasi lain, adanya pegawai yang berhenti, dan adanya pegawai yang berhenti karena memasuki usia pensiun, serta yang terakhir, pegawai yang meninggal. Pelatihan adalah proses sistematik perubahan perilaku para pegawai dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional. Keduanya penting karena merupakan cara yang
digunakan oleh organisasi untuk mempertahankan, menjaga, memelihara pegawai publik dalam organisasi dan sekaligus meningkatkan keahlian para pegawai untuk kemudian dapat meningkatkan produktivitas. Evaluasi kinerja, di mana evaluasi pekerjaan adalah untuk membandingkan semua pekerjaan di dalam organisasi satu dengan yang lain dengan tujuan menghasilkan susunan peringkat. Evaluasi pekerjaan merupakan bagian dari proses perencanaan SDM organisasi. Bila strategi dan tujuan telah ditentukan dan struktur sudah dikembangkan, langkah berikutnya adalah menentukan SDM yang sesuai dengan tingkat yang diinginkan, yaitu mendapatkan orang yang benar dengan keahlian yang sesuai untuk menduduki posisi yang cocok pada waktu tepat. Ada tantangannya, yaitu kurangnya jumlah SDMK berhubungan dengan kualitas atau mutu pelayanan fasilitas kesehatan. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan dibanding puskesmas yang ada menjadikan beban kerja tenaga kesehatan puskesmas semakin tinggi dan tidak sesuai dengan tupoksi serta latar belakang pendidikannya, sehingga pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan di puskesmas. Kinerja tidak optimal, di mana kualitas SDM merupakan panduan antara kemampuan fisik atau kesehatan dan kemampuan fiksi atau bekerja, berpikir, mental, dan keterampilan-keterampilan lainnya yang dimiliki oleh seorang individu sehingga mereka mampu untuk bekerja, berkreasi, berpotensi di dalam organisasi. Kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya, akan tetapi ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya, pengalamannya, kematangannya, dan selanjutnya yaitu prioritas pegawai turnover, di mana rotasi kerja merupakan pemindahan pegawai ke departemen baru dengan anggota tim dan tanggung jawab yang berbeda, tapi masih relevan dengan kemampuan pegawai. Rotasi kerja dapat dianggap meningkatkan antusiasme kerja, bakat, dan keterampilan kerja sehingga berdampak pada kinerja individu. Turnover merupakan isu yang penting bagi sebuah organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus bekerja keras untuk mengelola karyawan yang baik sehingga karyawan cenderung akan merundungkan niatnya untuk meningkatkan organisasi. Kurangnya pelatihan berkelanjutan, di mana pelatihan berkelanjutan adalah fondasi penting bagi pengembangan individu dan masyarakat secara menyeluruh. Perlu dicatat bahwa pelatihan yang berkelanjutan tidak hanya mempengaruhi pengembangan individu, tetapi juga membentuk arah pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Menyusun kebutuhan, di mana dengan deskripsi pekerjaan atau uraian pekerjaan sangat diperlukan setiap organisasi maupun dalam organisasi, di mana satu organisasi mempunyai alasan mengapa harus ada dan apa diadakannya sasaran, apa yang harus dicapai. Termasuk pada kasus rumah sakit X ingin meningkatkan kualitas pelayanan rekam medis dengan melakukan evaluasi kinerja staf rekam medis. Evaluasi kinerja ini bertujuan untuk menilai kinerja staf rekam medis dan mengelola rekam medis dengan pasien dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Jelas kenapa evaluasi kinerja sangat penting. Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai sejauh mana kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugasnya dan sejauh mana keahlian seorang tugas kesehatan dalam melaksanakannya. Kasus kedua, perusahaan Y ingin meningkatkan kualitas proyek dengan melakukan evaluasi kinerja manajer proyek. Evaluasi kinerja ini bertujuan untuk menilai kinerja manajer proyek dalam mengelola proyek dan mencapai tujuan perusahaan. Langkah apa yang dapat dilakukan dalam evaluasi kinerja? Langkah yang dapat dilakukan dalam evaluasi kinerja yaitu melakukan penilaian secara berkala kepada petugas rekam medis. Itu bisa dilakukan sekali dalam sebulan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.